Halo, Assalamualaikum. Saya Romel Thea. Di episode kali ini saya akan berbagi dengan Anda mengenai tips public speaking. Saya kasih tema, kasih topik aturan emas dalam public speaking atau golden rules in public speaking. Sebelum ke aturan emas atau golden rules, kita sedikit bahas dulu apa itu public speaking. Public speaking adalah berbicara di depan umum, ngomong di depan orang banyak, pidato, ceramah, khutbah, presentasi, briefing, ya kalau kita yang ngasih briefing ke anak buah, kemudian kata sambutan, jadi MC juga termasuk public speaking. Pokoknya yang namanya public speaking itu adalah kita berbicara di depan orang banyak. Memang kadang-kadang public speaking juga dalam hal ini presentasi dilakukan di depan sedikit orang, misalnya 1-2 orang. Misalnya seorang mahasiswa lagi presentasi penelitian untuk skripsinya atau presentasi makalah, dia hanya presentasi di depan dosennya, di depan 1-2 dosen, bahkan cuma 1 dosen, tapi itu juga termasuk public speaking sebetulnya. Maka definisi public speaking bukan saja berbicara di depan orang banyak, tapi adalah pembicaraan yang direncanakan, pembicaraan yang terencana dengan topik tertentu, dengan tujuan tertentu. Itu public speaking, dan banyak orang takut public speaking, banyak orang tidak berani, banyak orang kalau gugup mah bukan hanya pemula. Pembicara yang senior, yang sudah sering tampil di depan umum pun kadang-kadang suka mengalami gugup, grogi atau nervous. Baik, apa saja golden rule atau aturan emas dalam public speaking? Banyak sekali. Kalau kita ketik di Google misalnya golden rule public speaking, maka ada yang ngasih 3, 4, 5, 8, 11, 15, banyak sekali artikel-artikel dari para ahli, dari para pakar mengenai aturan emas dalam public speaking. Apa yang dimaksud dengan aturan emas? Aturan emas itu adalah aturan yang paling penting, aturan yang terpenting, tidak boleh dilupakan, harus ditaati atau dipatuhi oleh seorang public speaker. Apa saja aturan emas itu? Mari kita mulai. Bagi saya, aturan emas yang pertama dalam public speaking adalah kenali audiens. Knowing your audience. Kenali hadirnya siapa. Kenali orang-orang yang akan mendengarkan pidato Anda. Kenali karakteristik, latar belakang, pendidikan, agama, budaya, suku, pokoknya golongannya, termasuk bahasanya apa. Ini pengenalan audiens ini akan memandu Anda menentukan diksi, pilihan kata, bahkan gaya bicara, gaya bahasa, pilihan bahasa juga. Misalnya kalau audiensnya beragam, dari berbagai daerah, bukan hanya kalau di Bandung tidak hanya orang Sunda begitu, tapi juga luar Jawa Barat, maka minimalkan penggunaan bahasa daerah. Itu aturan pertama, kenali audiens Anda sehingga Anda bisa menentukan gaya bahasa, diksi, pilihan kata, bahkan bahasa apa yang Anda gunakan dan apa yang harus diminimalkan selama Anda public speaking. Tentu berbicara di depan anak TK akan berbeda dengan ketika berbicara di depan anak SMP SMA, juga ketika berbicara di depan mahasiswa, juga ketika berbicara di depan hadirin yang beragam, misalnya di khutbah Jumat itu kan beragam. Mulai anak kecil sampai kakek-kakek kan ada. Yang tidak ada di khutbah Jumat adalah wanita, ibu-ibu. Meskipun di masjid tertentu mungkin ada ibu-ibu yang ikut sholat Jumat. Jadi aturan pertama adalah kenali audiens Anda. Maka sebelum Anda tampil di sebuah forum, Anda tanyakan kepada panitianya, kepada yang mengundang Anda, hadirinnya siapa, pesertanya siapa, berapa banyak, dari mana saja, dan sebagainya. Itu akan sangat berguna bagi Anda untuk melakukan public speaking. Aturan emas yang kedua adalah kuasai tema atau topik. Jangan pernah berbicara tentang masalah, tema, atau topik yang tidak Anda kuasai. Kalau Anda terpaksa harus membicarakan sebuah tema, membahas sebuah tema, maka pahami dulu, pelajari dulu, googling, cari referensi,
ada buku, ada mungkin arsip, atau mungkin ada clipping, mungkin apa saja. Kalau sekarang googling lah banyak ya, ada big data. Anda pelajari tema tersebut sampai Anda betul-betul paham. Jadi sekali lagi, aturan yang kedua adalah pahami tema atau topik pembicaraan Anda. Anda harus berbicara mengenai hal, masalah yang Anda kuasai. Jika Anda menguasai masalah yang Anda bicarakan, maka Anda akan berbicara dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan, bahkan mungkin akan panjang lebar karena Anda menguasai masalah tersebut. Maka, aturan yang kedua ini akan memandu Anda meracik, menyusun uraian masalah yang akan dibicarakan. Pahami masalahnya. Nah, untuk menguasai materi, ada lagi tipsnya. Untuk menguasai materi dalam public speaking secara teori, ada yang pertama hafalan, memorize. Tapi ini tidak disarankan. Karena kalau hafalan, kontak mata Anda akan kurang dengan audiens. Yang pertama hafalan, tips menguasai materi supaya tidak lupa ketika Anda berbicara di depan umum. Yang kedua adalah reading complete text. Istilahnya membaca naskah lengkap. Anda susun naskah pidato, naskah presentasi, naskah sambutan Anda ketik, Anda print, kemudian Anda baca pada saat Anda tampil. Itu namanya reading complete text. Ini kekurangannya sama dengan hafalan, akan mengurangi kontak mata Anda dengan audiens. Tidak disarankan. Jadi yang pertama, hafalan tidak disarankan. Yang kedua, baca naskah tidak disarankan. Yang ketiga, using visual aids, istilahnya menggunakan alat bantu visual. Yang paling populer adalah menggunakan slide. Itu kalau memungkinkan, kalau ada yang kita kenal dengan infocus. Ada PowerPoint, slide PowerPoint yang bisa Anda siapkan, kemudian itu akan membuat Anda menguasai, tidak akan lupa masalah yang akan Anda sampaikan dalam public speaking. Yang keempat adalah using notes. Ini yang disarankan dan ini yang dilakukan oleh para pemimpin dunia, pemimpin negara-negara besar di dunia. Misalnya Barack Obama sekalipun ketika pidato dia using notes, ada catatan kecil. Jadi Anda catat pointers itu di sebuah naskah, di sebuah kertas, maksud saya, kertas kecil, disebutnya kalau dalam Indonesia ada cue card namanya ya, ada cue card, ada kartu kecil gitu, kertas kecil, semacam notebook, seukuran buku catatan kecil. Anda catat pointersnya di sana, misalnya pertama pengertian, kedua jenis-jenis, ketiga masalah, keempat solusi, misalnya 4 poin itu. Dan Anda tidak masalah, Anda tidak jatuh prestis, tidak jatuh kewibawaan Anda ketika Anda harus melirik catatan itu. Saya sering melihat guru-guru saya dulu, terutama guru komunikasi, ketika dia menyampaikan materi, ketika dia kasih sambutan, dia pakai catatan, dia lihat, dan memang terstruktur jadi penyampaiannya. Jadi yang keempat adalah using notes. Jangan ragu-ragu Anda membawa catatan, garis besar materi yang akan Anda sampaikan. Bila perlu ada istilah-istilah yang kira-kira belum Anda hafal betul, ada ungkapan, ada istilah, Anda tulis di catatan itu, using notes. Jadi ada 4 tips menguasai materi dalam public speaking. Yang pertama tadi memorize, menghafal. Yang kedua reading complete text, membaca naskah pidatonya dibuat lalu dibaca. Yang ketiga using visual aids, menggunakan alat bantu visual seperti presentasi PowerPoint. Kemudian yang keempat using notes, dan ini yang terbaik. Oke, tadi sudah sampai ke golden rule atau aturan emas yang kedua, yaitu menguasai materi. Yang ketiga adalah ringkas. Ungkapan populer di kalangan, di kelas-kelas public speaking internasional ya, di Amerika, di Eropa adalah be brief in public speaking. Ringkas saja kalau kasih sambutan, ringkas saja kalau kasih pidato, ringkas saja kalau kasih ceramah. Karena kekuatan audiens itu mungkin 10 menit saja menyimak sebuah materi, apalagi materinya kalau materinya tidak menarik. Lain soal, tentu ini kondisional. Kalau materinya penting, baru menarik, mungkin lebih lama lagi durasi yang bisa diserap ya.
materi yang bisa diserap lebih banyak lagi oleh audiens kalau materinya menarik. Tapi secara umum, be brief in public speaking, ringkas saja dalam public speaking adalah golden rule atau aturan yang ketiga. Jangan lama-lama, contoh, khutbah Jumat, ya paling lama 20 menit. Lama tuh ingat tadi sebetulnya ya, 15 menit, rata-rata 15 menit. Maka ada istilah kultum, kuliah 7 menit, meskipun pada kenyataannya sering sekali melewati waktu itu. Tapi ada juga yang cuma 5 menit bisa. Yang jelas para public speaker sering mengatakan begini, kalau Anda meminta saya berbicara 10 menit, maka beri saya waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Artinya berbicara pendek itu butuh persiapan lama, karena harus meringkas sedemikian rupa materi yang akan disampaikan. Tapi kalau Anda kasih saya waktu 2 jam untuk berbicara, maka akan saya mulai saat ini juga. Nah, artinya untuk berbicara ringkas memang tidak mudah. Karena itu salah satu tipsnya adalah ketika Anda ceramah misalnya, disarankan fokus sama satu hadis, kalau ceramah agama nih, satu hadis, satu ayat, atau yang sering misalnya oleh para penceramah kultum, penceramah ringkas pada subuh, pada zuhur, atau kultum di sebuah instansi, dia menyampaikan, kalau dalam istilah dunia tulis menulis itu disebutnya listicle, artikel berupa daftar. Contoh misalnya, 4 amalan terberat, 4 amalan yang paling berat dilakukan, atau 7 golongan orang yang dijamin masuk surga, atau 3 ciri utama penghuni surga. Jadi Anda tinggal menyebutkan 1, 2, 3, selesai. Itu listicle kalau dalam artikel-artikel atau komunikasi tulisan. Nah, itu bagus dan banyak sekali hadis atau ayat yang bisa dibuat listicle dalam ceramah. Nah, yang saya lakukan ini juga listicle, cuma saya tidak menyebutkan berapa golden rule yang akan saya sampaikan ini ya. Dari awal saya mengatakan saya akan menyampaikan aturan emas dalam public speaking. Tadi sudah 1, 2, 3 ringkas. Yang keempat adalah golden rule yang keempat, jadi saya kasih 4 saja dah. Yang keempat golden rule-nya adalah lakukan persiapan. Kenapa ini saya masukkan ke golden rules? Karena siapa yang tidak melakukan persiapan, dia hakikatnya sedang siap-siap untuk gagal. Who doesn't prepare, he prepares to fail. Itu ungkapannya. Maka persiapan ini termasuk di dalamnya adalah latihan. Anda persiapkan diri untuk tampil untuk public speaking, Anda latihan, Anda pelajari materi, bila perlu Anda berlatih di depan cermin, berlatih di depan kucing, berlatih di depan teman-teman. Yang penting Anda ngomong. Kemudian Anda rekam, Anda nilai apa yang kurang, apakah ada bahasa tubuh yang kurang, apakah senyumnya yang kurang, apakah volume suara Anda yang terlalu pelan, dan sebagainya. Demikian aturan emas dalam public speaking. Jika kurang lengkap, tentu saja karena ini tidak dimaksudkan sebagai tips lengkap, insya Allah di episode yang lain kita akan berbicara kembali mengenai aturan emas lainnya dalam public speaking. Demikian, saya Romel Tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.